Selamat datang di segmen analisa. Keluarga dari pihak mendiang diplomat muda Arya Daru sepertinya sudah mulai speak up di media, tetapi tidak begitu frontal. Waktu ada wawancara di program Metro TV ya, ada kakak iparnya bernama Meta Bagus. Ini yang memberikan statement juga sangat berhati-hati, tetapi sudah melihat, aku lihat di sini ada beberapa keyakinan dari keluarga besarnya bahwa ini bukanlah hal yang dikehendaki dari mendiang sendiri. Mereka kelihatan yakin ini adalah hasil perbuatan dari orang lain. Salah satu cuplikannya coba kita lihat pada saat tayangan dengan Bang Hotman di sini, dengan pertanyaan yang menurut aku cukup menohok, tetapi dijawab dengan cara yang halus, tetapi sudah bisa kelihatan arahnya kemana, yakin bahwa ada orang di luar sana yang melakukan ini semuanya. Ya, kami melihat dari kacamata kebiasaan keluarga ya, Bang, bahwa selama ini kami tidak melihat adanya kecenderungan bagi almarhum untuk menyakiti dirinya sendiri, Bang. Oke, ini untuk menjawab terkait isu dengan apakah dia yang pengen melakukan itu. Selama kenal dari keluarga puluhan tahun, termasuk kakak ipar ini mengaku sudah kenal dengan mendiang itu dari SD ya, sudah puluhan tahun. Tidak ada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan juga termasuk orangnya tuh ringan tangan, suka menolong orang lain, family man, dan nggak ada keanehan. Jadi nggak mungkin dia mau melakukan itu, apalagi seperti kalian tahu bahwa untuk persiapan ke Helsinki, Finlandia, boleh dibilang sudah siap 100%. Maksudnya gimana? Bukan cuma menjual sejumlah asetnya, seperti kendaraan pribadi yang sudah dijual di sini, mereka juga sudah melakukan pamit dengan rekan-rekan koleganya yang berada di sekolah anak-anaknya. Jadi setelah kejadian ini, kedua anak-anak dari mendiang ini itu nggak sekolah teman-teman, karena mereka sudah mengundurkan diri. Tetapi gara-gara kejadian ini ya, suka tidak suka dibatalkan. Artinya apa? Mereka sudah sebegitu excitednya untuk memulai hidup baru di sana dengan menjual sejumlah aset, seneng gitu kan ya, tapi kok mau mengakhiri diri. Menurut aku, ini adalah data yang tak terbantahkan bahwa tidak ada tuh orang yang sebegitu desperate-nya sama hidup, tapi kok lagi persiapan seperti ini. Sama lah seperti aku pribadi gitu ya. Pada saat aku mendapatkan pekerjaan baru di negara baru, wah sangat excited banget, kayaknya pengen nunggu-nunggu tuh hari itu datang. Aku beli persiapan makanan favoritku di Indonesia untuk aku bawa ke negara baruku. Jadi itu konyol untuk bagian ini menurut aku. Bagian berikutnya juga dari Meta Bagus menyampaikan terkait dengan isu lainnya, dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kepuasan pribadi. Almarhum ini pribadi yang optimis. Kalau tadi untuk kepuasan erotisme seksual, tidak ada Kami juga. tidak melihat, enggak sih, Bang. Kami sudah bergaul dengan beliaunya puluhan tahun ya, Bang. Jadi Oke. Kami sudah bergaul dengan beliau puluhan tahun. Istrinya juga termasuk yang memiliki komunikasi yang sangat baik. Awal-awal kita kan penasaran gitu ya. Kenapa kok istrinya begitu panik sekali padahal komunikasi terakhir jam 9, nggak bisa komunikasi lagi, itu baru beberapa jam setelahnya. Ternyata setelah kita gali lebih dalam, mereka ini punya komunikasi yang sangat baik. Kebiasaan dari mendiang dikatakan di sini bahwa Mas Daru itu selalu telepon anak-anaknya setiap pagi bangun tidur dan sebelum tidur. Itu adalah kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Jadi ini adalah salah satu pattern yang bisa menjadi bahan pertimbangan. Terus saya tidak pernah melihat dia itu marah atau emosional sejak saya kenal dari zaman SD. Kemudian tak ada keresahan dalam kehidupan keluarga mereka. Bahkan beberapa hari terakhir sebelum kepergian mendiang, mereka sempat ngobrol dan berjumpa di Yogyakarta. Dia lagi menceritakan betapa senangnya akan berangkat ke Helsinki, Finlandia, karena senangnya itu adalah baru kali ini nih berangkat bisa bareng-bareng sama keluarga. Di penempatan-penempatan sebelumnya, keluarga itu menyusul beberapa waktu kemudian. Jadi ini sangat excited sekali.
Bahkan juga dikatakan sudah janji dengan kedua buah hatinya akan melakukan liburan ke Borobudur. Jadi ada banyak plan-plan yang seneng-seneng gitu loh untuk kehidupan pribadinya. Masa dengan banyak trait, banyak alasan untuk semangat hidup, tapi kok berakhir dengan dugaan yang seperti itu, kan sangat konyol sekali. Makanya nggak heran waktu Bang Hotman ini memberikan 3 pilihan. Ya, pilihan yang dipilih sih walaupun tidak dikatakan dengan bahasa yang halus, kita bisa tangkap ini adalah ada orang lain di luar sana yang membuat case ini seolah-olah adalah keinginan ataupun juga kecelakaan yang diakibatkan dari si mendiang sendiri. Kemudian juga ada beberapa hal yang disampaikan dari Meta Ayu Puspintantri, istri dari almarhum Darul. Ini bukan disampaikan hari-hari ini teman-teman, bukan, tetapi adalah jejak digital. Apa itu jejak digitalnya? Ini adalah tulisannya mendiang pada saat tanggal berapa nih? 14 April 2022 di mediadutajati.com. Jadi mendiang dan juga istri ini termasuk ya karena kategori orang pelajar ya. Mereka jago dalam menulis, suka menulis di surat-surat kabar online di Indonesia. Ada salah satu hal yang disampaikan di sini terkait dengan kehidupan sebagai seorang istri diplomat. Intinya disampaikan bahwa Meta Ayu Puspitantri ini atau yang akrab disapa Pita itu pernah membagikan kisah hidupnya sebagai seorang istri diplomat yang penuh lika-liku dan perjuangan. Banyak orang menyangka bahwa sebagai seorang istri diplomat itu hidupnya penuh keglamoran, penuh dengan kemewahan, karena mungkin pada saat di sosial media kan berkunjung ke negara-negara baru, kesannya kan wah orang kaya nih berkunjung ke negara-negara baru, liburan, kemudian memakai baju yang representatif, misalnya menggunakan kebaya yang terkesan mewah dan sebagainya. Banyak orang menilai bahwa hidup diplomat itu pasti enak banget ya, padahal nggak seperti itu. Ya sama lah, aku yakin memang pekerjaan diplomat itu bukanlah pekerjaan yang penghasilannya itu ratusan juta. Kita sudah bahas ya mengenai penghasilan, itu kan rata-rata sekitar ya pada umumnya masih belasan juta rupiah kalau masih bertugasnya di Indonesia. Tetapi kalau bertugasnya ke luar negeri, selain ada tunjangan-tunjangan dan juga gaji pokok, juga ada tunjangan kalau dia ditempatkan ke luar negeri. Disampaikan di sini bahwa salah satu kata-katanya begini, mitos glamor yang terbantahkan banyak yang mengira menjadi istri diplomat adalah hidup yang dalam kemewahan, menghadiri resepsi mewah dengan gaun indah dan pesta yang tak berujung. Namun Pita dengan jujur membantah anggapan tersebut. Ia menggambarkan kesehariannya yang sederhana dan tak jauh berbeda dengan ibu rumah tangga biasa di Indonesia. Rutinitasnya lebih banyak diisi dengan mengurus rumah, memasak, hingga mengantar jemput anak sekolah. Memang untuk momen tertentu, kami sebagai pendamping suami saat bertugas dituntut untuk dapat tampil baik dan representatif dengan busana nasional serta atributnya. Namun di hari-hari biasa, kehidupannya ya sama seperti kehidupan ibu-ibu pada umumnya di Indonesia. Jadi dari sini kita juga bisa menilai bahwa jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya itu adalah bagian dari tugas. Oke, kemudian apa yang membuat mereka LDR dong, Jas? Kan sekarang kan case-nya terjadi di Indonesia gitu kan ya, di Jakarta dan Jogja. Ada alasannya juga kan, karena anak-anaknya mereka sekolahnya di Jogja. Kenapa nggak di Jakarta? Aku yakin ada banyak pertimbangan, karena kan Jakarta kota besar. Bukan sekedar masalah biaya, tetapi juga mengenai lingkungan hidupnya. Kalian tahu ya, di Yogyakarta kan termasuk kota pendidikan, keluarga besar mereka yang sama-sama berasal dari keluarga pendidik, seorang guru besar, mereka tahu nih sekolah terbaik mana buat anak-anak. Jadi mereka tuh ya memang betul family man gitu ya, mengorbankan kesenangan pribadi demi masa depan anak-anaknya. Dan dikatakan juga di penempatan-penempatan sebelumnya, kan aku lihat di foto-foto Instagram mendiang itu memang ada beberapa momen di setiap foto-fotonya bersama dengan keluarganya, istrinya terutama. Kalau anak-anaknya aku tidak melihat ada di postingannya, sepertinya mereka menjaga privasi buat kedua anaknya. Tapi kalau dengan istrinya, di setiap dia tugas, itu selalu ada teman-teman. Di beberapa negara, misalnya kayak di Myanmar, ataupun juga yang di Timor Leste ya, itu juga selalu ada. Cuman, seperti dikatakan di awal tadi bahwa untuk penempatan dari mendiang ini, kalau dulu-dulu itu, keluarga nggak bisa langsung ikut. Tetapi untuk yang kali ini, keluarga bisa langsung ikut, which is itu kan juga bagus ya buat pendidikan anak-anaknya. Punya pengalaman sekolah di negara maju
first class country gitu loh. Di Finlandia. Itu adalah suatu momen nilai yang tidak akan terukur dengan uang. Ini akan membuat anak-anaknya akan jauh lebih mendapatkan kesempatan yang lebih besar. So, memang ada kejanggalan yang sangat nyata bahwa dengan latar belakang yang begitu dalam tanda kutip sempurna, keluarganya, kok ada hal-hal yang negatif-negatif dialamatkan, diduga menjadi motif meninggalnya almarhum Daru ini. Berarti sepertinya gitu ya, pelakunya ini kalau memang betul ada orang lain yang melakukannya, udah sebegitu matangnya. Dan aku yakin pelakunya, dugaannya gitu ya, kalau memang ini adalah kejadiannya, ada unsur pidananya, dia ini nggak menyangka bahwa kasus ini akan sudah sebegitu viralnya. Aku yakin kasus viral di Indonesia itu ada campur tangan Tuhan juga. Salah satunya adalah cara Tuhan untuk membantu, membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Ya, alam itu pasti punya cara untuk menyeimbangkan sesuatu hal yang sudah terlalu berlebihan. Jadi kita doakan kebenarannya segera terungkap. Mudah-mudahan ini bukan sekedar pengen dituntaskan, tetapi benar-benar pengen diungkap sebenarnya apa yang menjadi penyebab meninggalnya sang diplomat muda yang begitu excited untuk menjalankan tugas berikutnya di Finlandia. Apakah berhubungan dengan pekerjaannya, atau ini adalah masalah pribadi, atau masalah sosial di lingkungan tempat dia berada. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Angga Sasmara. Sampai jumpa.